Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Penambahan Ekstra Buah Pedada atau Soneratia caseolaris terhadap kualitas es krim. Baiklah, kita masuk kepada bab 1, yaitu latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian sini adalah Indonesia sendiri merupakan sebuah negara maritim yang mana luas wilayah perairannya lebih luas ketimbang luas wilayah daratannya. Oleh sebab itu, Indonesia dikelilingi oleh banyak keragaman hayati. Salah satunya adalah pohon mangrove, yang mana pohon mangrove sendiri sangat banyak memiliki manfaat terhadap ekosistem di wilayah perairan atau laut, yang mana buah mangrove atau pohon mangrove ini dapat menahan abrasi pada pantai di sepanjang pesisir pantai. Dan dari baik itu kayu maupun daun dan buah dari pohon mangrove ini memiliki manfaatnya masing-masing. Selain sebagai penahan abrasi pantai, hutan mangrove juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya sumber daya untuk kelestarian suatu ekosistem. Contohnya bisa dijadikan sebagai tempat tambak udang, ikan, bahkan yang lainnya. Dan contohnya lagi seperti manfaat dari kayu dari pohon mangrove ini, batangnya yaitu memiliki manfaat dapat dijadikan sebagai bahan pembuat perahu, dan getah dari pohon mangrove ini dapat dijadikan sebagai lem, dan daun dari pohon mangrove sendiri juga dapat dijadikan sebagai obat-obatan, baik itu keseleo ataupun obat-obatan untuk penyakit tradisional lainnya. Nah, untuk pada pembahasan kali ini saya akan membahas yaitu mengenai manfaat dari buah mangrove. Buah mangrove sendiri banyak memiliki manfaat bagi tubuh kita. Yang mana buah mangrove di sini juga masyarakat belum memiliki wawasan terhadap buah mangrove ini. Sehingga buah mangrove sendiri kurang diberdayakan oleh masyarakat sekitar. Padahal manfaat dari buah mangrove sendiri sangatlah banyak. Buah mangrove ini dapat dieksplorasi sebagai sumber pangan lokal baru, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki potensi hutan mangrove. Buah mangrove sendiri memiliki banyak jenisnya. Salah satu yang bakal kami angkat adalah buah mangrove jenis pedada atau dengan nama latin Soneratia caseolaris. Buah pedada ini memiliki bentuk fisik seperti bola pingpong yang memiliki tangkai dan ada kelopaknya di bagian atas. Buah ini cenderung memiliki kadar air yang cukup tinggi serta zat karbohidrat, sehingga kadar airnya juga dapat dijadikan sebagai ekstrak buah pedada, dan juga dia dapat diolah untuk menjadi olahan tepung. Nah, baik ekstrak maupun olahan tepung sendiri ini dapat dijadikan sebagai olahan makanan baru dari buah mangrove sendiri. Untuk olahan dari buah mangrove sendiri sudah ada di wilayah Pariaman, yaitu masyarakat sana, khususnya daerah sekitar hutan mangrove di wilayah Apar, sudah memanfaatkan buah mangrove ini untuk dijadikan sebagai selai, dodol, dan juga sirup dari buah mangrove jenis pedada. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah pertama yaitu melimpahnya hutan mangrove atau pohon mangrove sendiri tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatannya. Contohnya tadi adalah seperti buah mangrove, yang mana sesungguhnya dia memiliki banyak manfaat dan memiliki zat gizi yang cukup tinggi. Tetapi masyarakat belum memiliki kemampuan untuk dalam pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.
Padahal dia dapat dijadikan sebagai sumber pangan alternatif bagi masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu buah pedada merupakan buah yang tumbuh melimpah di seluruh wilayah pesisir Indonesia. Buah pedada khususnya pada umumnya adalah buah mangrove memiliki banyak jenisnya. Salah satunya adalah buah pedada. Buah pedada ini merupakan buah yang cukup banyak tumbuh di wilayah pesisir Indonesia, dan untuk panennya sendiri itu 2 kali dalam 1 tahun, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan buah ini. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan buah ini dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah pengetahuan masyarakat yang masih kurang dan tingginya kandungan gizi buah dalam buah pedada atau buah mangrove ini. Nah, batasan masalahnya adalah buah yang digunakan pada es krim ini pada es krim. Buah yang digunakan hanyalah buah yang sudah matang, yaitu buah yang berwarna kekuningan. Dan di negara ekspor tersebut terdapat 8 jenis buah mangrove. Namun yang kami teliti hanya kami menggunakan 1 jenis saja, yaitu jenis buah pedada. Buah yang dapat kita manfaatkan pada olahan makanan, buah mangrove yang dapat dimanfaatkan dalam olahan makanan itu adalah buah pedada yang berwarna kuning. Itu artinya buah pedada ini sudah matang dan dia memiliki ciri bau yang khas, yaitu wangi, dan apabila dia sudah lama gitu ya, sudah busuk, aromanya sudah tidak sedap lagi. Jadi buah pedada yang baik itu adalah buah pedada yang memiliki warna yang kekuningan, yang sudah matang, dan ukurannya juga sudah cukup besar gitu, dengan wangi buah yang sedap. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pertama yaitu di sini kami akan membahas dengan bagaimana kualitas sebuah es krim ya, baik dari rasa, warna, dan bau dari es krim yang akan dibuat dari penambahan ekstrak buah mangrove jenis pedada ini. Yang kedua, bagaimana tingkat kesukaan masyarakat dari es krim buah pedada, itu baik dari rasa, warna, tekstur, dan baunya. Nah, tujuan umum penelitian ini adalah pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak buah pedada atau Soneratia caseolaris terhadap kualitas buah es krim. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak buah pedada terhadap kualitas es krim, baik itu dari warna, rasa, tekstur, dan bau yang ditimbulkan setelah ekstrak buah pedada ini dicampurkan terhadap suatu es krim. Nah, manfaat penelitian secara khususnya yaitu pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat Kota Padang tentang manfaat dan kegunaan buah pedada, khususnya adalah masyarakat di seputaran pesisir hutan mangrove dan masyarakat luas, supaya pemanfaatan buah pedada ini dapat digunakan sebaik mungkin dan masyarakat tahu dengan manfaat dari buah pedada ini dan dapat menjadikannya sebagai olahan pangan alternatif. Yang kedua adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembelajaran di jurusan ilmu kesejahteraan keluarga, yaitu Tata Boga. Dan yang ketiga adalah sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori yang telah diterapkan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Selanjutnya, oke, mungkin untuk pembahasan bab 1 sampai di situ. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Lebih dan kurang apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan menjelaskan tentang bab buah yang akan membahas tentang es krim, buah pedada, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama itu tentang es krim. Es krim itu merupakan suatu produk olahan susu yang dibuat dengan cara membekukan dan mencampur bahan baku secara bersama-sama. Es krim merupakan jenis menu yang dapat digunakan sebagai makanan pencuci mulut, pelepas dahaga, dessert, dan makanan ringan. Dari zaman dahulu sampai sekarang, es krim ini sangat digemari oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Bahan-bahan untuk membuat es krim itu biasanya kalau di sini kami menambah ekstrak buah pedada sebanyak yang pertama 13,5%, kemudian 32%, kemudian 50,5%. Yang kedua ada bahannya susu. Susu digunakan untuk menambah cita rasa yang lebih gurih dan creamy. Kemudian ada santan, ada whipped cream, ada gula dan garam, kemudian air es untuk mencairkan whipped cream. Alat yang digunakan yaitu alatnya ada timbangan. Timbangan digunakan untuk menimbang bahan-bahan agar sesuai dengan takaran. Nah, kemudian ada stainless steel bowl untuk mengaduk bahan. Kemudian ada spatula, balon whisk untuk mengaduknya juga. Kemudian ada mangkok-mangkok untuk meletak susu atau meletak gula. Kemudian ada sendok, gelas, wadah, dan digunakan yaitu kulkas untuk mengeraskan es krim. Kemudian ada proses pembuatan es krim. Di sini yang pertama yaitu siapkan semua bahan seperti bahan-bahan yang tadi sudah ada. Kemudian haluskan buah pedada dan saring untuk mengambil ekstraknya. Kemudian masukkan santan, susu, gula, dan garam ke dalam wadah, lalu rebus sampai mendidih. Kemudian dinginkan sampai bersuhu ruang. Kemudian bagi menjadi tiga, kemudian ditambahkan dengan ekstrak buah pedada yang pertama 13,5%, 30%, dan 50,5%. Kemudian kocok whipped cream cair dengan air hingga menjadi seperti krim. Kemudian campurkan perlahan dengan cairan susu dan santan tadi. Kemudian mixer. Setelah itu masukkan ke dalam wadah dan bekukan ke dalam lemari freezer selama 3-5 jam. Kemudian keluarkan dari freezer. Kemudian tambahkan, boleh tambahkan sedikit SP atau tidak juga boleh. Kemudian mixer kembali sampai halus. Masukkan lagi ke dalam freezer sampai beku, kemudian baru dikemas. Kemudian ada karakteristik es krim. Karakteristik struktur lemak yang ada dalam es krim ini yaitu sejenis struktur yang ada dalam krim kocok seperti whipped cream. Bila dikocok di mangkok sampai menjadi kaku, kemudian muncullah tekstur yang lembut. Hasil dari pembentukan struktur ini, sebagian lemak bersatu menstabilkan gelembung udara. Jika dikocok terlalu lama, lemak akan pecah. Hal yang sama akan terjadi pada es krim yang dikocok terlalu lama. Menambahkan emulsi pada emulsi ini contohnya seperti SP, TBM atau valet, yaitu akan membantu pembentukan kristal es. Kemudian ada tentang buah pedada. Buah pedada ini sendiri yaitu buah dari pohon mangrove yang berwarna hijau dengan daging buah kekuningan, memiliki aroma yang sedap, rasa asam, tidak beracun, dan bisa langsung dimakan. Satu buah pedada itu mengandung 800 sampai 1.200 biji biji. Buah pedada yang matang masih dalam keadaan segar, berbau wangi, tapi sudah mulai busuk tapi jika sudah mulai busuk akan menimbulkan bau tidak sedap. Ciri-ciri buah ini yaitu pada bawahnya itu terbungkus kelopak bunga berbentuk seperti bola dan di ujungnya bertangkai. Pada umumnya buah ini masih kurang dimanfaatkan masyarakat sekitar pantai
karena rasanya yang asam dan sedikit sepat jika dikonsumsi langsung. Kadar air buah ini sangat lumayan tinggi sampai 79% menyebabkan buahnya mudah busuk. Kemudian manfaat buah berada sendiri yaitu biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai obat tradisional, yaitu sebagai tapal atau daun-daun dihancurkan dengan garam untuk mengobati luka, memar, keceleo, dan bengkak. Buahnya sendiri juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan sebagai sayur atau cuka. Kemudian kandungan gizi dari buah pedada yaitu buah pedada ini memiliki gizi yang cukup lengkap, yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin B2, dan vitamin C. Buah pedada ini mengandung senyawa bioaktif seperti fenol, flavonoid, tanin, alkaloid, dan saponin. Selain itu, buah pedada memiliki kandungan serat larut dan serat tidak larut yang cukup baik bagi kesehatan tubuh. Kemudian kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat substitusi es krim dengan buah pedada dengan persentase 13,5% atau sebanyak 13 mili dalam penambahan satu resep, kemudian 32%, 50,5%. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan ekstrak buah pedada dengan persentase 50,5%. Kemudian hasil eksperimen dilakukan uji indrawi untuk mengetahui kualitas es krim dan mengetahui tingkat kesukaan masyarakat dengan menggunakan uji organoleptik. Dan kemudian ada hipotesis kerjanya yaitu ada pengaruh kualitas es krim substitusi ekstrak buah pedada dilihat dari warna, aroma, bentuk, tekstur, dan rasa. Hipotesis 0 yaitu tidak ada pengaruh kualitas indrawi uji organoleptik dengan substitusi yang berbeda ditinjau dari warna, aroma, bentuk, tekstur, dan rasa. Kemudian bab 3 yang akan disampaikan oleh Nia Febri Saputri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nia Febri Saputri akan melanjutkan penjelasan rekan saya, yaitu bab 3 atau metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pada proposal penelitian kami ini, kami menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, di mana menurut Sugiono pada tahun 2013 mengatakan bahwasanya penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai teknik penelitian yang pada umumnya menggunakan pendekatan atau pengambilan sampel secara random. Kemudian untuk yang kedua adalah jenis penelitian. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan jenis penelitian eksperimen, di mana di sini kami mengambil sumber menurut para ahli, yaitu oleh Sudarmayanti dan Syarifuddin mengatakan penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat. Kemudian pada penelitian ini kami mencoba eksperimen melakukan percobaan pembuatan es krim untuk mengetahui pengaruh substitusi ekstrak buah pedada yang kami gunakan di sini sebanyak 13,5%, 32%, dan 50,5% terhadap kualitas indikator yang kami gunakan yaitu warna, aroma, tekstur, dan juga rasa pada es krim. Kemudian yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini kami akan lakukan di Kelurahan Air Tawar Kota Padang yang akan dilaksanakan pada April 2021. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah pengaruh penambahan ekstrak buah pedada terhadap kualitas es krim.
Di sini variabel atau indikator pertama adalah buah pedada. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada bab 2 tadi, akan sedikit saya jelaskan, yaitu tentang buah pedada. Buah pedada ini merupakan salah satu jenis buah mangrove yang karakteristiknya itu berbentuk bulat, memiliki kelopak berbentuk bunga dan ujungnya itu bertangkai. Kemudian buah ini memiliki aroma yang sedap, sedikit ada rasa asam, kemudian juga dapat dimakan dan tidak beracun. Kemudian kira-kira rata-rata bobot daging dan biji, kulit dan kelopak bunga pada buah pedada ini kira-kira berturut-turut bisa sekitaran 38,27 gram sampai dengan 7,68 gram. Kemudian bagian buah yang dapat dikonsumsi dari buah pedada ini adalah daging serta biji dari buah pedada. Oleh karena itu, bagian dari buah pedada atau buah mangrove ini yang dapat dikonsumsi atau dapat dimakan itu sejumlah 73%. Kemudian di sini kita akan lihat kandungan gizi buah pedada itu tidak jauh berbeda seperti kandungan gizi pada buah-buahan yang pada umumnya yang biasa sudah dikonsumsi masyarakat. Di sini buah pedada itu memiliki kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan lainnya. Buah pedada ini memiliki rendemen tertinggi pada buah dan biji pedada, yaitu 37%. Kemudian kulit sejumlah 15% dan kelopaknya berjumlah 12%. Buah pedada ini memiliki kandungan air sebesar 84,76%, kadar abu sebesar 8,40%, kadar lemaknya 4,82%, kemudian kadar protein 9,21%, kadar karbohidrat 77,57%, serta kadar serat kasarnya sebesar 14,67%. Kemudian di sini indikator kedua kami adalah es krim. Nah, es krim ini merupakan produk olahan susu yang dibuat dengan cara dibekukan dengan mencampur bahan baku secara bersama-sama. Di sini kami menggunakan bahan baku yang sudah disebutkan pada bab 2 tadi dengan penambahan substitusi buah pedada. Kemudian yang ketiga adalah kualitas es krim dari buah pedada. Syarat mutu untuk es krim yang baik itu yaitu mengandung 10% lemak, 12% gula, dan 9% bahan padatan tanpa lemak, dan 55% air. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah itu jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang kami gunakan di sini, kami mendapatkan sumber data yaitu ada 2 jenis, yaitu data primer serta data sekunder. Data primer sendiri di sini kami langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini berkaitan dengan pengaruh penambahan ekstrak buah pedada atau Soneratia cassiolaris terhadap kualitas es krim di Kelurahan Air Tawar, Kota Padang. Kemudian kami menggunakan sumber data yang kedua yaitu data sekunder yang bersumber dari jurnal-jurnal dan juga hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Yang tentu saja berkaitan dengan pengaruh penambahan ekstrak buah pedada terhadap kualitas es krim di Kelurahan Air Tawar, Kota Padang. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, es krim yang telah siap dikonsumsi tadi, kami lanjutkan dengan melakukan uji organoleptik. Nah, dengan cara memberikan nomor kode sesuai dengan kode variabel. Selanjutnya diberikan kuesioner kepada para panelis. Di sini kami menggunakan 20 panelis. Kemudian kami berikan kuesioner dengan dilengkapi lembaran format uji organoleptik dengan indikator rasa, warna, serta aroma dengan deretan nilai yang bisa diberikan langsung oleh panelis di form tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis data. Data hasil uji jenjang dan hedonik dilakukan menggunakan analisa varian atau ANAVA. Jika berbeda nyata, dilanjutkan dengan uji Duncan. Data yang diperoleh dari uji organoleptik ini diberi nilai dan disusun dalam bentuk tabel dan dianalisa dengan analisa varian atau yang dikenal dengan ANAVA. Berikutnya. Berikutnya adalah sumber data. Sumber data yang kami gunakan itu bersumber dari 2 data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Yang kita ketahui, data primer ini diperoleh langsung dari responden penelitian atau panelis kami menggunakan purposive sampling. Kami mengambil sampel dengan teknik purposive sampling, yaitu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Kemudian yang kedua, sumber data kami berikutnya adalah data sekunder yang tentu saja kami peroleh dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul proposal kami, yaitu pengaruh penggunaan buah pedada. Selanjutnya yaitu adalah instrumen penelitian. Instrumen dari penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri. Karena kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif, maka instrumen dari penelitian ini yaitu peneliti yaitu kami sendiri. Dalam pengumpulan data dibantu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pengambilan dokumentasi langsung saat melakukan penelitian. Berikutnya. Berikutnya teknik analisa data. Teknik pengambilan atau teknik analisa data di sini dibagi menjadi 3, yaitu langkah awal yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan bab 3 atau metodologi penelitian ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kolom